Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dua jempol, apresiasi yang sangat luar biasa, pujian yang sangat tinggi harus kita berikan kepada Timnas Voli Putra Indonesia. Karena untuk pertama kalinya sepanjang sejarah kita ikut FVC, Timnas Voli Putra Indonesia bisa menjadi juara. History was written, history has made, dan ini merupakan apresiasi yang sangat besar untuk Jason Nathaniel Kilanta dan kawan-kawan, serta jajaran pelatih khususnya pelatih Red Delta Iran. Kita bahas mengenai 3 faktor kenapa kok Timnas Voli Putra Indonesia kemarin bisa menang langsung 3 set ketika menghadapi Korea Selatan di final FVC Nation Cup tahun 2025. Ini terlepas dari mental ya teman-teman semua. Kalau mental kan sudah pasti ya. Jadi faktor pertama kenapa kok Timnas Voli Putra Indonesia bisa menjadi juara adalah dari kejelian Red Delta Iran. Lagi-lagi kita bisa melihat betapa masterclass-nya Red Delta Iran ini, pelatih yang pada akhirnya membuktikan bahwa dirinya tidak hanya memiliki prestasi di Proliga, tapi juga di level internasional. Red Delta Iran lagi-lagi matanya itu sangat jeli untuk melihat mana pemain yang sedang flop, kemudian memasukkan pemain yang sedang atau yang bisa diharapkan untuk on fire. Dan rotasi yang dilakukan oleh Red Delta Iran itu kan selalu works ya, selalu berjalan dengan baik. Khusus di final kemarin itu kan Fauzan Ibras itu kan flop ya, terus langsung digantikan oleh Rama Faza Fauzan. Akhirnya Rama Faza Fauzan membuktikan kemampuannya dan akhirnya menjadi game changer di pertandingan kemarin. Sebelum laga mungkin kita sudah bisa memprediksi bahwa Fauzan Ibras itu kan akan menjadi pemain inti dan diharapkan akan dar-der lagi ya. Karena kan di pertandingan-pertandingan sebelumnya Fauzan Ibras itu kan dar-der terus, tapi kemarin memang flop dan akhirnya diganti oleh Rama. Selain itu juga Deden digantikan oleh Putra. Lagi-lagi Putra menunjukkan kemampuan yang sangat oke dengan blocking-blockingnya, dan ini menjadi bukti bahwa ya Timnas itu kan bisa untuk mengandalkan semua pemain ya, tidak hanya satu pemain atau 2 pemain, tapi semua pemain itu mendapatkan peran dan ketika mereka diberi kepercayaan mereka bisa step up. Ini tidak terlepas juga dari kedalaman skuad ya, artinya Red Delta Iran bisa untuk mengatur strategi ketika pemain yang masuk dari bench itu ternyata bisa untuk langsung gacor. Beda cerita atau kasusnya, case-nya akan beda kalau misal ternyata Red Delta Iran melakukan set out atau melakukan rotasi, tapi ternyata pemain yang masuk itu ternyata flop juga. Nah ini akan memusingkan, tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Nah ini juga menjadi sebuah pembuktian bahwa pendekatan taktikal, kemudian juga man management, kemudian pendekatan kepada para pemain, treatment Red Delta Iran kepada para pemain timnas ini kan oke banget, luar biasa. Ini juga tidak terlepas dari bagaimana respect yang dimiliki oleh para pemain ya. Kan kita bisa melihat bahwa Red Delta Iran ini kan tenang banget ya, tidak meledak-ledak, kemudian juga cara dia berada di pinggir lapangan ini kan bisa memberikan ketenangan kepada para pemain. Nah ini pada akhirnya ya berimplikasi atau berimpact kepada suasana di internal tim. Faktor kedua, kenapa kok kemarin kita bisa mengalahkan Korea dan menjadi juara FVC Nation Cup tahun 2025, ini adalah dari segi blocking, khususnya dari segi defense. Kemarin kita itu loh, blocking kita untuk pertama kalinya kita memiliki jumlah block point yang lebih banyak ketika berhadapan atau ketika menjalani pertandingan di FVC Nation Cup. Dari awal kompetisi kan kita hanya perolehan paling baik itu kan hanya menyamai jumlah blocking ketika berhadapan dengan Oman ya. Saat itu kan kita sama-sama 9. Kita mendapatkan 9 poin dari blok, Oman juga mendapatkan 9 poin dari blok. Tapi ketika menghadapi Korea Selatan di pertandingan pertama, ketika kita kalah 3-0, jumlah blok poin kita kalah. Ketika kita menghadapi Qatar, jumlah blok poin kita kalah. Ketika kita menghadapi Thailand, jumlah blok poin kita kalah. Ketika kita menghadapi Oman, imbang lah ya. Nah, ketika menghadapi India, kita juga kalah. Tapi kemarin loh, kita langsung gaspol, kita tidak telat panas. Biasanya kita telat panas ya. Kita sejak set pertama itu kan langsung blok kita rapat, blok kita juga bisa cepat, dan akhirnya
Ya, para pemain hitter di Korea Selatan itu kan kesulitan untuk membongkar defense kita. Selain itu kan juga cover area kita kan baik, kemudian juga receive kita juga baik. Tangan kita itu, kalau istilahnya tuh ini, tangan kita itu benar-benar lagi wangi kemarin. Biasanya kan memang beberapa momen receive kita kan meleyat ya, melehoy. Tapi ternyata di pertandingan semalam kita kan lebih baik. Ya terlepas bahwa misalnya Korea Selatan juga anti klimaks, kemudian juga ternyata penampilannya tidak sesuai dengan prediksi kan, toh kita harus tetap memberikan apresiasi terhadap improve atau terhadap progres yang terus ditunjukkan oleh Farhan Halim dan kawan-kawan. Ini menjadi bukti bahwa pada akhirnya selalu ada pembelajaran yang dilakukan atau yang dipetik oleh para pemain timnas, karena kan ya blok itu kan masih selalu menjadi kendala kita ya ketika menghadapi tim yang hitter-hitternya itu tinggi, jauh lebih tinggi dari kita, kemudian misalnya movingnya atau transisinya itu cepat. Semalam itu kan kalau kita bandingkan dengan ketika menghadapi India, kan Korea Selatan itu kan juga tidak cepat, artinya ya ini menjadi sebuah keuntungan tersendiri juga. Mungkin akan beda cerita ya, misalnya Korea Selatan ternyata cepat atau lebih cepat jika dibandingkan India ya, mungkin kita akan keteteran. Nah, sekali lagi, ternyata Redel Toiran melakukan SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat yang sangat baik terhadap bagaimana dirinya itu melihat jalannya pertandingan. Faktor ketiga, kenapa kok kita bisa mendapatkan kemenangan dengan skor yang sangat meyakinkan langsung 3-0 ketika menghadapi Korea Selatan itu adalah dari segi kalkulasi para pemain. Ini hal yang sangat penting, karena apa? Para pemain itu kan memiliki kalkulasi yang sangat baik. Ini kita bisa melihat loh dari bagaimana para pemain, khususnya misalnya ketika melakukan serve. Pemain-pemain yang selama ini melakukan serve dengan jump serve dan serve-nya itu menukik atau terlalu menekan, itu kan di pertandingan semalam itu kan beberapa kali mereka itu melakukan jump serve tapi bolanya itu sengki atau floating. Alvin Daniel ini kan juga biasanya jump serve dan serve-nya itu kan menukik. Nah, banyak momen ketika dirinya itu memilih untuk melakukan floating serve. Kemudian juga Rama Fajawauzan, Boy Arnes Arabi biasanya kalau di Proliga itu kan dar-dar spike-nya serve-nya ini menukik. Nah, semalam ini memilih untuk floating. Tapi beda cerita ketika misalnya kita sudah unggul ya, atau kita sudah berada di posisi menguntungkan. Serve yang biasanya floating langsung berubah menjadi menukik. Ya ini adjustment aja, karena kan kita sedang di posisi yang unggul atau sedang di dalam tren yang positif. Artinya dari situ kan sudah ada kalkulasi dari para pemainnya untuk lebih safe ketika melakukan serve, karena kalau errornya terus banyak kan pada akhirnya juga kita akan rugi sendiri. Begitu juga dengan spike. Biasanya kan kita melihat misalnya para pemain spike kenceng. Nah, di pertandingan semalam itu kan tip-ball juga ada dan lain sebagainya. Artinya cara kita untuk mendapatkan poin, cara kita untuk menekan, cara kita untuk melakukan attack itu tidak hanya melalui powerful, tapi juga melalui placing. Nah, ini kan juga menjadi sebuah kalkulasi tersendiri. Pada akhirnya, kalkulasi atau perhitungan itu kan menjadi sebuah hal yang sangat menguntungkan untuk kita. Overall, ya ini hasil yang sangat luar biasa. Kita tidak menyangka bahwa Redel Toiran masterclass, kemudian para pemain yang sempat diragukan, bahkan mungkin kita juga sempat meragukan ketika banyak pemain mundur dan akhirnya ada beberapa pemain muda yang dimasukkan ke timnas dan kita mungkin pesimis, tapi ternyata mereka bisa mematahkan keraguan. Makanya kita harus berterima kasih setinggi-tingginya kepada para pemain timnas. Ini kita juga bisa loh, sekarang sudah bisa menepuk dada di depan Thailand, karena Thailand itu kan pernah juara AFC Cup ya. Nah, kita kan belum pernah. Nah, sekarang kita pernah menjadi juara, jadi ya kita tidak diceng-cengin oleh fans Thailand lagi. Kira-kira gitu ya, ini kalau bahasa guyonannya kayak gitu. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa doakan timnas Indonesia berprestasi dan juga volley Indonesia diurus oleh PBVSI dengan semakin profesional lagi.
Oke, terima kasih teman-teman semua.